Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali memurojaah kitab Hidayatul Mustafid. Khusus untuk hari ini kita akan melanjutkan murojaah kita, yaitu terkait tentang madlin, kemudian ada mad silah ya, terus ada mad farqi dan juga mad tamkin. Langsung saja kita memulainya untuk murojaah kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sairin. Pertanyaannya ya, sin itu soal pertanyaan. Kam huruful lini, kam berapakah huruful lini, huruf-huruf lin? Jawabannya ya, jim itu jawabun, jawab. Huma harfani, huruf lin tersebut ada dua. Al-wawu wal ya'u, yaitu waw dan ya. Bisyarti sukuniha, dengan syarat keduanya harus dibaca sukun atau berharokat sukun. Wang fitahi ma qablahuma, dan juga keduanya sebelum huruf keduanya itu berharokat fathah. Nahwu untuk contohnya ialah baitin. Ya, baitin ini baknya berharokat fathah, kemudian huruf linnya ya, yaitu berharokat sukun. Wa khaufin, dan juga khaufin, huruf linnya yaitu waw berharokat dhammah. Adapun huruf lin ini sahabat-sahabat ketika diwaqafkan maka menjadi waqaf madlin ya, mohon maaf, menjadi madlin, yang mana panjangnya bisa dua harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Contohnya seperti bait, khauf, nah itu merupakan madlin. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupai itu semua. Pertanyaan selanjutnya, ma huwa maddus sillati? Apa yang dinamakan dengan mad silah ya, pengertian mad silah itu apa? Wa bikam harokatin quddira, dan berapa harokatkah panjang, durasi panjang yang dikira-kira untuk mad silah ini? Jawabannya ialah huwa harfu maddin. Nah, ini untuk pengertiannya. Pengertian mad silah ialah huruf mad zaidun, yang menjadi tambahan, muqaddarun, yang dikira-kirakan, ba'da ha'id dhamiri, setelah adanya hak dhamir. Wa quddira, dan ini untuk pertanyaan yang kedua ya, harokatnya berapa harokat panjangnya. Wa quddira, dan dikira-kira biharokataini, dengan 2 harokat. Hala dhammihi, pada tingkah dhammahnya, artinya ketika hak dhamirnya itu berharokat dhammah. Wa kasrihi, dan pada tingkah kasrohnya. Jadi untuk tingkah fathah tidak ada ya sahabat-sahabat, jadi hanya dhammah dan juga kasroh, hu dan hi, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ila kam qismin tanqasimus sillatu? Ila kam, kepada berapakah, qismin bagian, tanqasimus sillatu mad silah terbagi? Jawabannya tanqasimu, mad silah itu terbagi ila qismaini, kepada 2 bagian. Apa saja 2 bagian itu? Qasiratun, yang pertama dinamakan dengan mad silah qasirah, wa tawilatin, dan yang kedua namanya mad silah tawilah. Qasirah artinya itu ringkas ya, taksir itu ringkas, tawilah itu panjang ya, secara bahasanya sahabat-sahabat. Pertanyaan selanjutnya, fi ayyi mahallin takunu sillatu qasiratun? Pada situasi apakah dinamakan mad silah qasirah tersebut? Jawabannya yaitu idza kana, ketika ada ma, sebuah huruf, qablal ha'i, sebelum huruf ha dhamir tersebut, mutaharrikan ya, hurufnya tersebut berharokat. Jadi ketika sebelum hak dhamir tersebut terdapat huruf yang berharokat. Mislu, contohnya innahu kana ya, innahu sebelum hu itu ada inna, naknya itu berharokat, maka hu-nya itu merupakan
hu mad sillah. Innahu kana walahu ma fis samawati. Contoh yang keduanya walahu ma fis samawati. Kemudian fa in kana ma qablahu sakinan, ya jika huruf sebelumnya itu berupa huruf yang sukun atau berharokat sukun. Bagaimana? Fala madda, maka jawabannya tidak ada mad fihi di dalamnya. Illa, nah ini pengecualian sahabat-sahabat ya. Illa fi suratil furqani, kecuali dalam surat Al-Furqan. Nah ini gharibul Quran ya sahabat-sahabat. Artinya keluar daripada rumusan tadi ya. Yaitu dalam surat Al-Furqan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala fihi muhanan ya, hi-nya dibaca panjang. Padahal secara rumus ketika huruf sebelum hak domir tersebut sukun maka dibaca pendek hak domirnya tersebut. Namun di sini tetap dibaca panjang. Nah ini keluar daripada hukum tersebut, namanya gharibul Quran ya. Fihi muhanan, jadi hi-nya dibaca panjang khusus dalam surah Al-Furqan. Ala tariqati hafsin, ini mengikuti tariqah daripada Imam Hafiz ya, yang mana imam bacaan Al-Quran yang kita ikuti yaitu Imam Hafiz. Wa yushtaratu, dan disyaratkan aidan juga alla yakuna ma ba'dahu, hendaknya tidak adanya huruf setelahnya itu mausulan. Mausulan ini disambungkan bihi dengannya. Nahwu sebagaimana contoh qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala annahul haqqu ya, ketika annahul haqqu disambungkan ya mausulan, maka dia tidak menjadi mad seperti itu. Walahuddinu, dan contoh yang kedua walahuddinu, tidak adanya mad. Fa innahu, maka sesungguhnya la yumaddu, tidak dipanjangkan ittifaqan, secara sepakat ulama menyepakati tidak ada mad di dalam bacaan tersebut. Wa alqih, dan lafad alqih fin namli dalam surat An-Naml, wa arjih, dan juga arjih, fayusakkanu, maka disukunkan hak domir tersebut. Bukan hak domir, haknya disukunkan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, fi ayyi mahalli takunu sillatu tawilatan, pada tempat yang seperti apakah dinamakan mad silah tawilah? Wa kam qadru maddiha, dan berapakah durasi panjang madnya? Jawabannya yaitu idza kana ba'dal ha'i, ketika adanya sebuah hamzah ya setelah hak domir tersebut, hamzatu qat'in, adanya sebuah hamzah qata' ya, hamzah pemisah, fa innahu yajuzu madduha, maka boleh ya, hukum madnya itu boleh. Mad dan musyba'an, secara mad musyba' miqdar alifaini wa nisfin, yaitu durasi panjangnya ialah 2 alif setengah ya. Kalau diharokatkan berarti menjadi 5 harokat. Seperti itu sahabat-sahabat. Kemudian wa yajuzu, dan boleh bimiqdari alfin, boleh panjangnya itu 1 alif. Kamaddil munfasili, seperti bacaan mad jaiz munfasil, bil hadri, ketika dalam keadaan ataupun tingkah dibaca pendek ya. Dalam versi pendeknya yaitu dua harokat atau 1 alif. Mithaluhu, dan contohnya ialah indahu illa ya, boleh dibaca 2,5 alif, boleh dibaca 1 alif ya, mohon maaf. Biiznihi ya, wa min ilmihi illa ya, wa min ilmihi illa bima syaa, wa mithlu innahu adhaka wa ma ashbaha dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupai itu semua. Pertanyaan selanjutnya, lima summiya madda silatin, kenapa bisa dinamakan dengan mad silah? Jawabannya ta'adzuban, karena adanya beradab ya, ta'adzuban beradab ataupun tata krama kepada Al-Qur'an, li'annal Qur'anal azima, karena sesungguhnya Al-Qur'an yang
yang agung ya. La ziyadata fihi wala naqsa, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Pertanyaan selanjutnya ini sudah keluar dari pembahasan mad silah, yaitu ma huwa maddul farqi, apa yang dinamakan dengan mad farqi. Jawabannya huwa syadzul wuqu'i, yaitu yang keluar daripada jalur jatuhnya hukum tajwid tersebut fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an. Wa huwa fi arba'ati mawadhi'a, dan mad farqi ini terdapat 4 tempat di dalam Al-Qur'an tersebut. 4 tempat itu di mana saja? Yang pertama fi suratil an'ami, yaitu ada pada surat Al-An'am. Fi maudhi'aini, ada 2 tempat dalam surat Al-An'am. Contohnya qul adzakaraini harrama amil unthayain. Wa fi Yunus, dan dalam surat Yunus qul Allahu adzina lakum. Selanjutnya wa fin namli, dalam surat An-Naml, yaitu Allahu khairun amma yusyriku. Pertanyaan selanjutnya yaitu lima summiya madda farqin, kenapa bisa dinamakan mad farqi? Jawabannya li'annahu yafriqu bainal istifhami wal khabar, yaitu memisahkan 2 hamzah, yaitu hamzah yang menyatakan hamzah istifham dan juga khabarnya. Li'annahu laulal maddu latuwhima annahu khabarun lastifhamun, khawatir menyangka hamzah tersebut hamzah khobar bukan hamzah istifham. Fal hamzatu fihi lil istifhami, sedangkan hamzah di dalamnya tersebut merupakan hamzah istifham. Jadi lafad Allahu khairun itu terdapat 2 hamzah. Kalau kita pisahkan aslinya itu Allahu ya. Kemudian dijadikan mad farqi, jadinya Allahu khairun, supaya mampu membedakan mana hamzah istifham dan mana hamzah khobar. Karena pada lafaz Allahu khairun itu merupakan hamzah istifham, hamzah yang pertamanya tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini sudah keluar daripada pembahasan mad farqi, yaitu ma huwa maddu tamkini, apa yang dinamakan dengan mad tamkin. Jawabannya ialah huwa kullu ya aini, yaitu setiap 2 ya, ahaduhuma, yang salah satunya itu sakinun dibaca sukun, maksurun dan dibaca kasrah, ma qablaha, huruf sebelumnya, musyaddadan yang ditasydidkan. Mithalu dzalik, contohnya huyyitum wan nabiyyina. Jadi ada 2 ya, yang pertamanya itu bertasydid dan harokat sukun, harokat kasrah, yang keduanya ya sukun. Wa ma asybah dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupainya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, lima summiya madda tamkinin, kenapa bisa dinamakan mad tamkin? Jawabannya li'anna syaddata makkanathu, karena adanya tasydid yang menetap di dalamnya. Fali ajli dzalika, maka karena alasan itulah qila lahu maddu tamkini, dikatakan mad tamkin. Seperti itu sahabat-sahabat untuk murojaah kita kali ini, yaitu murojaah kitab Hidayatul Mustafid tentang madlin, mad silah, mad farqi dan mad tamkin ya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.